Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bibi Sidori saat ini launching produk kemasan 500 gram atau setengah kilo. Lebih praktis, lebih imut, dan silahkan yang mau memberikan label sendiri bisa saja, dan jangan hilangkan kesempatan untuk bisa kerjasama dengan Bibi Sidori. Oke guys, jangan tunda-tunda kesempatan emas untuk bisa memberikan kontribusi kesehatan kepada masyarakat untuk berniaga ataupun berjualan madu di Bisidori. Ini kemasannya. Ada kaliandra, ada pahit, ada baduy juga, ada odeng juga ya. Ini juga masih tetap konsisten yang 1 kilo. Silahkan odeng. Oke, ditunggu kerjasamanya. Terima kasih. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawai Bonser di channel yang selalu menebarkan inspirasi, menebarkan kebaikan, dan insya Allah mengedukasi. Kali ini gue hadirkan ke penonton tentang entrepreneur. Biasanya gue dapat dari alumni Bonser sendiri, cuman ini gue dapat dari tetangga nih. Orang beda berapa menit dari rumah gue. Dan gue kenapa ngambil podcast tentang produk dan usahanya dia, karena gue tertarik dengan sistem apa yang dia jual sekarang lagi sangat dibutuhkan di era COVID, di era pandemi seperti ini. Dan gue mungkin bagian dari nanti jadi salah satu resellersnya dia nih. Karena ini emang lagi dibutuhkan banget untuk zaman COVID, apalagi ada dengan sistem COVID yang baru Omicron. Terus ini sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas kesehatan dan imun kita. Produknya seperti yang dilihat, kalau secara kasat mata ini madu asli dari Hutan ya? dari hutan, dan orangnya nggak kayak orang hutan, kagak. Orangnya ganteng, tampan. Gak percaya kalau ini tukang madu ini. Ya, kita hadirkan madu Bibi Sidori dengan kita berbicara sama owner dan pengusahanya, Bang Dori, alumni dari STN 12 PGRI Rawamangun. Langsung kita salaman dulu. Salam. Sehat Bang Dori? Alhamdulillah sehat, selalu menjaga imunitas. Salah satunya rutinitas kita minum madu setiap waktunya gitu lah. Ya. Gue campur jeruk lemon nih. Wah, jeruk lemon itu dia tuh. Seger banget kan. Dan ini saya nggak tanggung jawab, Bang Dawai, minum madu baduy 2 gelas. Nanti Madu baduy tadi gue. Madu baduy. Ini madu baduy. Dan bisa meningkatkan libidonya. Vitalitas. Betul. Dan ini jujur aja madu baduy gue kemarin gue waktu kena COVID tahun lalu ya. Yang lagi puncak-puncaknya varian Delta, sempat kena Bang gue dong kemarin Bang. Bulan April itu ya, faktor kecapean juga dan faktor kompleksitas masalah yang lainnya juga sangat menunjang, sehingga gue bisa harus isolasi di rumah sakit Hermina. Kalau konsumsi baduy itu mempercepat penyembuhan metabolisme tubuh supaya meningkat. Yes, kayak gitu, salah satu madu dia kayak gitu. Meskipun tantangannya di madu baduy itu sebenarnya banyak juga. Kenapa? Kan seperti yang di berita-berita yang ada sekarang ini, madu baduy itu banyak yang dipalsukan ya, kayak gitu loh. Sempat ramai kemarin itu Bang. Palsukan apa? Dipalsukan. Jadi itu ada seorang pengusaha nggak bertanggung jawab lah ya, nggak bertanggung jawab, sampai dia juga harus nyeting tukang penjual madunya seperti seolah-olah seperti dari baduy asli, padahal mah enggak, orang suruhan lah kayak gitu.
harus jalan kaki segala macam, di setelin, diseragamin pakai pakaian adat Baduy, padahal enggak. Tambah lagi Itu tuh kan sering gue lihat tuh. Itu orang-orang seperti itu. ya orang-orang seperti itu yang di jalan-jalanan kayak gitu ketangkapnya modusnya seperti itu. Tuh ada di berita kemarin itu. Nah, Bedanya madu Baduy lo apa? kalau madu Baduy gue jelas ini gue sama apa namanya rekanan bukan apa kawan gue yang punya pabrik herbal ini, dia langsung ke TKP hutannya bang, Daerah Baduy. dari Baduy, Baduy pedalaman, Baduy dalam namanya kayak gitu. Begitupun nggak cuma Baduy doang, madu ini kan selain Baduy ada madu odeng, madu kaliandra yang nomor 2 ini, sama madu pahit mahoni kayak Ada gitu loh. berapa jenis madu yang ente jual? Ada empat bang. Ya ini Pertama madu Baduy tadi. madu Baduy, Terus madu hutan Baduy, terus yang best seller, semuanya sih sebenarnya best seller, cuman yang paling kencang gitu ya, itu madu odeng. madu odeng. Madu odeng, terus madu kaliandra dan madu pahit mahoni. Nah, ketiga madu tersebut ini dari apa namanya? Dari hutan Garut, hutan Sancang. Kayak gitu. Nanti coba gua lampirkan video-video Iya. ngambil cara panennya di madu hutan itu ya. Odeng itu nama daerah. Nah, jadi sekarang sekedar produk knowledge ya. Kebetulan materinya udah gue siapin juga kayak gitu. Ketika mitra-mitra gue yang baru nanya, apa sih definisi madu odeng, Ini kaliandra? namanya emang dari Dari sana. daerah hutannya ya. Dari hutannya. Jenisnya. Nah, Bukan lu yang nyiptain. bukan kayak gitu loh. Ini contoh kayak gini. Madu odeng merupakan salah satu sumber apa namanya teman-teman masuk di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon kayak gitu. Terus dinamakan secara bahasa ilmiahnya Apis dorsata, lebah madu yang paling banyak menghasilkan madu. Makanya ini stoknya per bulan gue insya Allah sanggup supply untuk 10 ton. Karena kenapa? Ya tadi Apis dorsata adalah madu yang paling banyak menghasilkan madu di antara jenis lebah yang lainnya gitu. Lebah acerana, lebah Malifera, rata-rata satu sarang dapat menghasilkan 20 kg. Satu sarang itu bang. Itu sampai ujung kulon. Sampai ujung kulon kayak gitu. Tapi ini dari Garut. Hutan Garut. Manfaatnya sama ya, hampir sama semua berarti. Madu pada umumnya manfaatnya sama. Cuma di sini yang membedakan itu adalah warna dan rasa, serta ada spesifikasi manfaatnya juga kayak gitu loh. Kalau madu odeng yang kayak gini nih yang di atas ini kebetulan gua ambil yang 500 gram. Kebetulan lagi mau diblasin ininya promoin, dikampanyein 500 gram. Warna madu odeng ini lebih kecoklatan kental ya kayak gitu. Sama rasanya manis segar kayak gitu. Manis segar. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Makanya dia disukai sama usia yang dia katakan dewasa lah kayak gitu. Di usia antara 30 tahun ke atas biasanya kayak gitu lah. Nah, fungsinya itu salah satunya apa? Ya tadi selain menjaga sebenarnya imun tubuh ya. Imun tubuh itu kan kalau kita bedah secara tubuh manusia itu udah ranahnya orang medis, kedokteran lah gitu yang bahas kayak gitu loh. Itu banyak sekali ininya. Nah, tapi kalau yang pada umumnya dirasakan itu ketika dia batuk-batuk segala macam, capek kayak gitu. Ini pakai madu odeng, insya Allah. Ini saya bukannya ngecap karena saya tukang jual madu. Flu, kayak gitu, influenza segala macam bisa pakai madu odeng ini. Testimoninya banyak kan dari flu ya. Dari flu. Ada pasien flu lah ya. Yes, kayak gitu, pasien flu kayak gitu, sama batuk-batuk kayak gitu, batuk kering kayak gitu. Nah, madu Baduy udah, madu odeng. Kalau kaliandra? Kalau kaliandra itu kenapa dinamakan madu kaliandra? Itu kan madu batu itu kaliandra. Kalimaya. Nah, madu kaliandra itu madu ternak dia madu ternak tapi di hutan maksudnya gitu loh. Yang dihasilkan dari nektar bunga kaliandra. Jadi di hutan itu ada pohon kaliandra, Bang. Nektar itu bunga kaliandra gitu loh. Itu tempatnya madunya bersarang. Yes. Si lebahnya. Iya gitu. Diambil madunya. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Ciri khasnya apa dia? Kalau dia manis dan ini nih. Dia manisnya manis banget dan lebih cenderung disukai sama anak-anak, sama remaja kayak gitu ya. Yang sering dipakai konsumsi anak-anak banyak kan dari kaliandra ini, madu kaliandra. Iya. Kayak gitu. Nah, berarti odeng, kaliandra, Baduy, ada lagi nggak di 4 rak ini? Pahit mahoni. Oh, pahit mahoni. Iya. Udah pahit mahoni. Gue taunya madu pahit doang. Ada pahit mahoni. Gini,
madu pahit mahoni, kenapa dikatakan madu pahit mahoni? Dia nektar ataupun bunganya itu dari pohon mahoni. Jadi si lebahnya itu bersarang di pohon mahoni, kayak gitu loh. Diambilnya madunya kayak gitu. Dia kan madu pahit banyak yang jual nih. Yes. Apa yang membedakan? Yang membedakannya kita tidak pakai campuran kayak ekstraksi Samiloto, Brotowoli. Emang yang bikin itu ada yang campur begitu? Kan ada kalau di toko-toko herbal ataupun di apotek-apotek kayak gitu. Madu pahit Samiloto, Brotowoli itu. Kita enggak. Kayak gitu. Madu asli pahit bener, emang pahit ya? Iya pahit. Tapi ini pahitnya nggak terlalu pahit sih kayak gitu loh. Ya kan, tapi kalau yang lain pahit banget kayak campur Samiloto. Fungsinya sama, fungsinya bukan sama, soalnya ada masing-masing. Samiloto kan secara tersendiri punya fungsi apa gitu, herbal gitu. Herbalnya seperti apa kayak gitu. Dan ini bisnis madu ini nggak nyangka aja lah kayak gitu bang. Nah sekarang kita mulainya. Kenapa ente sampai dari berbagai macam usaha yang ente jalani, punya karyawan dulu. Yes. Kenapa ente sekarang ngambil madu, dan udah berapa lama nih usaha madu yang ente? Jadi gini, usaha ini sebenarnya saya untuk madu dulu sudah memulai semenjak kuliah sebenarnya. Hanya ibaratnya sebagai penjembatan atau mediator. Waktu itu saya main sama uak saya sebagai salah satu pejabat di dinas perhutanan lah waktu itu kan. Sering main di sono. Di Jawa Tengah waktu itu kan, ngeliat madu. Itu belajarnya dari situ dulu. Udah gitu kebetulan ada teman yang aktif di salah satu kampus Kalimantan Timur, kampus Mula Warman, yang dia aktif di keolahragaan, gitu, di PON segala macam dia aktif. Saya supply-nya ke sana 2 ton, 5 ton kayak gitu. Ternyata continue kan. Nah, sempat ibaratnya beralih lah setelah saya kuliah ke berbagai macam, ya saya kerja dulu 12 tahun saya kerja di salah satu farmasi. Nyambung kebetulan. Makin berhubungan nih. Berhubungan, ketemu sama teman yang punya pabrik herbal gitu. Ketemu lagi sama dia, gak ketemu lagi udah lama buat ketemu lagi pas kemarin zaman Covid pertama kali tuh bang, gitu loh. Setelah saya usaha sebagai distributor saya juga usaha dulu pertama kali itu adalah yang serius gitu ya, distributor powder minuman aneka rasa, Prave lah kayak gitu. Tapi masih jalan. Itu dulu ambil. Dulu distribusi, sekarang nanti kita produksi sendiri. Nah, seiring berjalan ketika kemarin sempat main umroh juga. Sempat break dulu ya. Lagi berjalan, bubuk tetap jalan, bubuk minuman tetap jalan. Nah, ini ceritanya ketika umroh, biro umroh itu selesai usianya karena pandemi, saya ketemu teman saya lagi yang punya pabrik herbal itu bang, gitu, kayak gitu loh, pabrik herbal, bos, Pak Haji, bilang gitu kan, madu ini katanya. Waktu itu lagi nolongin teman bang, yang lagi nyari bahan baku jahe, bubuk, buat disuplai ke pemerintahan Kota Bekasi. Tujuannya untuk penanganan antisipasi COVID gitu kan. Lagi pertama kali kenceng-kencengnya itu supaya katanya pakai jahe penangkalnya segala macam gitu. Temen nanya, "Bro, lu bisa nyariin nggak, bro, jahe," katanya, ya, bahan baku jahe bubuk yang betul murni, jahe plus aren segala macam gitu, campurannya. Oh bisa gitu. Kebetulan gue dulu pernah berhubungan sama temen gue bro, Pak Haji kayak gitu, yang punya pabrik herbal. Gue tanyain deh. Nah dari situlah saya tanjarin barang, niatnya membantu orang segala macam. Alhamdulillah terbantukan juga sama Allah lah yang Maha Kuasa gitu. Saya dibukakan jalan, ketemu dia lagi, mau teman saya yang punya pabrik herbal itu, saya lihat ini ada madu. Berawal dari 5 kg dulu pak. Yang butuh. Gak, yang madunya itu. Kalau yang bubuk jahe itu udah clear urusannya dah. Yang butuh kan nggak itu. Temen saya butuh bubuk jahe waktu itu kan. Butuh bubuk jahe. Plus kalian saya tawarin madu juga dong. Ketika saya ngeliat barang tersebut ada madu, saya tawarin madu juga, ya udah dari situlah.
Wah, rutin segala macam. Cuman posting aja di WA segala macam. Ternyata emang lagi zamannya butuh ya. Ya, sebenarnya gitu loh. Bukan zamannya sih, seharusnya ya masyarakat kalau ibaratnya. Nggak harus kopi juga Iya, sebenarnya. masyarakat kalau emang ibaratnya dia sadar akan kesehatannya itu ya lebih baik ibaratnya konsumsi ini dibandingkan sudah kejadian baru kita nyari obat, ya kan? Biasanya kita begitu nih ya, orang kita nih ya kan, tingkat kesadaran terhadap kesehatannya kadang-kadang udah terjadi baru waduh gitu Nyari ya. obat. Ya, nyari obat kayak Nyari gitu ya. madu. Nyari madu lah, nyari obat lah. Sebenarnya kalau dengan konsumsi madu terus ya minimal ya meskipun secara qadarullahnya ataupun takdirullahnya ibaratnya dia harus sakit, itu nggak akan lama itunya sakit-sakitnya itu nggak akan yang beberapa hari 5 hari, paling cuma 2 hari sembuh kelar kayak gitu. Karena bagian dari ngejaga stamina Yes, kita. kayak gitu. Daripada sakit duluan malah lebih repot. Iya, Repot kan. iya dari situ. Nah saya berawal dari jualan 5 Dan kilo dulu. hitungannya udah berapa tahun nih? Ya berarti kalau untuk intensnya Kopi setahunan ya berarti. 2 tahun lebih pak. 2 tahun. Gitu. Iya 2 tahun lebih bang kayak 2 gitu. tahun lebih ya. Nah, ini yang menarik lagi ya kan. Bang Dori ini punya, kalau produknya namanya BBC Dori ya. Cuman dia membuka kesempatan buat teman-teman yang emang tidak punya penghasilan atau tidak punya pekerjaan di saat COVID atau pengen penghasilan lebih dari pekerjaannya yang sekarang, bisa memasarkan produknya Bang Dori. Yes. Nah, produk Bang Dori ini madu versinya macam-macam, bisa jadi reseller, dropshipper, atau cash and carry, Yes. macam-macam. Jadi membuka peluang buat usaha. teman-teman penonton channel gua nih khususnya, bahwa usaha madu ini emang lagi in banget, dan ini kita jatuhnya menjaga lingkungan sekitar kita atau diri kita pribadi supaya sehat. Bang Dori siap istilahnya menerima resellers yang menjual produknya. Dan bagaimana caranya Bang untuk bisa menjadi resellers Abang atau menjual produk Abang nih Bang? Dan modal, pakai modal atau tidak pakai modal, atau bagaimana caranya? Yang sekarang sering dilakukan sama penjual-penjual Abang lah. Gini. Sebenarnya nggak cuma sehat doang ya madu tuh ya, tapi bisa nikmat. Bisa dijadikan produk nikmat. Kenapa produk nikmat? Karena nggak cuma minum madu doang secara pakai campur air lah, terus pakai sendok lah. Tapi ini bisa dijadikan bahan baku makanan lainnya, turunan yang lainnya. Maksudnya? Bisa dijadikan produk sambal aneka rasa madu. Bisa jadi ayam bakar madu, kayak gitu, sate madu segala macam. Bisa di olahan makanan, olahan minuman yang lainnya kayak gitu loh. Nah kemarin gue sempet bikin produk tuh. Nih stikernya udah jadi bro. Nih sambal madu sidori gue namain gitu. Ini resepnya lo yang ngotak-atik sendiri nih? Enggak, resep jujur aja ini ada kebaikan seorang teman, seorang chef yang ibaratnya sudah sangat master lah, master chef kelas internasional. Waktu itu dia nawarin resep ya, bro sini mah dulu gue olah deh, gue bikinin sambal. Ini salah satunya ada 7 sambal nih. Sambal geprek madu, sambal matah madu, sambal hijau madu, sambal pepper madu, sambal chili pepper madu, sambal terasi madu, sambal cumi madu. Ini bagi emang yang senang pedes plus rasa-rasa manis ya. Terutama mama ya kayak gitu. Iya, kalau gua aslinya pedes banget. Iya. Terutama mama senang banget yang kayak gitu, apa namanya? Ini belum gue jalanin aja nih, belum gue produksi lagi sambalnya. Karena kemarin lagi review beberapa ibaratnya manajemen bisnisnya lah ya kayak gitu. Berarti bisa madu lo itu bukan sekedar ngejual buat kesehatan doang, tapi buat olahan makanan. Ya itu gue bilang nggak cuma sehat tapi nikmat. Nah sekarang bagaimana bisa jadi resellers? Ya. Atau dropshipper? Ya gini, kalau yang namanya reseller ataupun dropshipper itu, menurut gue nggak terlalu apa namanya ribet. Dan gue nggak bisa orang nggak mau ribet, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Harus modal nggak segala macam. Kalau gue cuma 2 doang sih orangnya. 1 komitmen, yang kedua fair play gitu lah. Kalau ibaratnya gue udah percaya sama teman gue, sahabat gue sendiri, ya udah lu maunya kayak gimana sistemnya? Lu mau jadi sistem bisa diomongin lah ya. Iya bisa diomongin. Kalau lu mau jadi dropshipper, gue bantu lu kirim dari rumah gue.
lo share aja apa namanya media bahasa, Media sosial lo. segala macam ke network segala Ada macam, yang pesan, ada yang pesan tinggal gue. Kalau mau jadi reseller, Silakan. lo mau stok segala macam, oke. Ya, ada stokis segala macam, oke. Audited 3 hari sekali harus stok op 6 kayak gitu sama gue. Berapa yang keluar? Hah? Dan harus habis. Ya senang gue kalau harus habis gitu. Ini harus habis. Iya harus habis. Ada. Stok kagak ada terus. Iya. Alhamdulillah. Ada reseller gue itu yang luar biasa nganpasnya dia ke tukang-tukang madu bang, ke tukang jamu malam jadi itu. langsung nganpas. Langsung nganpas. Iya. Sekali pesan 50 nganpas kemarin ke satu kecamatan aja tuh ada tukang jamu berapa orang tuh titip dua kayak gitu. Kalau tukang jamu kan nggak mau ini kan, cuman dia ada yang nih kayak kemarin nih kawan kita itu si Bos Piteng, Bos Piteng. iya. Dia baru minat langsung hard selling di pasar Laumbu gitu. Nanti- Minta dibikinin itu apa bannernya segala macam. Gue bikinin ntar kayak gitu, gue support. Minum air Bang Piteng. Minum madu. Nah, kayak Tunggu gitu. channel berikutnya. Channel teman kita Bang Piteng. Rawalumbu channel. Rawalumbu Ini channel. dagangannya dia semua. Terus yang selanjutnya apa ya? Yang gue dorong sekarang teman-teman reseller ketika dia sudah terbiasa menjual secara hard selling ke mana ke customernya, gue arahkan main B2B, bisnis to bisnis itu. Bisnis to bisnis artinya gimana? Cari industri yang industri olahan makanan atau minuman yang membutuhkan madu. Nah kayak gitu. Itu gue dampingin nanti. Gue dampingin itu dalam artian harus menjelaskan produk knowledge madunya seperti apa. Presentasi lah ya. Nah di samping itu juga Kayak mau ya. sampai MOU. Oh ya mengenai masalah MOU juga sebenarnya gue bisa bertanggung jawab kenapa? Gue yakin terhadap produk madu gue dengan mitra Pak Hajinya ini karena madu ini udah dimasukin uji labnya bro, kayak gitu. Uji labnya ke laboratorium yang terkemuka kayak Skovindo, Saraswati gitu loh. Dimana kalau orang mau uji tes produk makanan ataupun minuman ataupun kosmetik segala macam itu 2 parameter lab itulah yang dipakainya. Skovindo biasanya. Skovindo ataupun Saraswati biasanya kalau ke Badan POM segala macam ini. Dan itu update setahun 2 kali gue punya. Harus terbarukan. Jatuhnya harus kalibrasi lah ya. Iya, harus kalibrasi. Jadi gue aspek legalnya, selain aspek legal terhadap kemurnian madu ini ada di situ. Nah, kan ente sering denger kan madu asli itu kalau ditaruh di kulkas nggak beku gitu. Terus kalau dibakar nyala apa nggak nyala? Itu mitosnya. Mitos kayak gitu. Gue sebut itu mitos. Oh. Kenapa mitos? Ya klik aja di Google sekarang, mitos mengetes madu gitu loh. Dan di antara itu taruh kulkas, dikerubungin semut kayak gitu, sama apa namanya dibakar dan lain-lain sebagainya lah kayak gitu. Tapi yang jelas, lu beli madu pernah nggak mendapatkan sertifikat of analisnya? Ada tuh. Ada deh. Kayak gitu. Aduh, saya nggak siap itu di Iya, lemari, nanti lupa. gampang lah kita tampilin slide gambarnya kan. siap. sertifikatnya. Terus ya kayak gitu jadinya. Saya berani bertanggung jawabnya seperti itu. Dan kelebihannya ini yang luar biasa ya. Kan seperti yang dilihat dia nggak ada brand atau merek. Iya. Walaupun dia punya merek sendiri si Dori. Iya. Bang Dori ini ngasih keleluasan terhadap kita untuk menjadi seorang pengusaha. Iya. Jadi pengennya reseller itu jadi pengusaha juga kayak dia gitu loh. Dengan kita diberi keleluasan untuk membuat brand sendiri. Iya. Brand sendiri misalnya 12 RM madu. Iya, boncer Madu ya kan. Jawara Honi. Jawara Honi madu ya kan. Jadi bisa bikin label dengan biasanya di label kan ada izin industri rumah tangga. Iya. Nah, Bang Dori ini bisa membantu kalau kita punya label dan kita perlu melegalkan atau ada izin industri rumah tangga atau ada IRT berapa gitu nomornya kan. Itu bisa membantu prosesnya sampai benar-benar keluar resmi dari BP POM mungkin ya. Yes, seperti gitu. BP POM itu. Jadi kita bikin kalau misalnya penjualan kita bagus dan orang mungkin ragu ini kok mereknya enggak ada, kita bikin merek bisa dan langsung ada izin industri rumah tangga dari BP POM bisa dibantu sama Bang Dori. Makanya Bang Dori sini bisa mengasih keleluasaan kenapa dia nggak langsung menempelkan merek dia sendiri. Yes, karena kita gitu. dididik jadi pengusaha sama gitu Bang. Betul. Banyak teman-teman yang baru ibaratnya ngelirik usaha madu saya ini selalu nanya, "Bang, udah ada di marketplace belum?" Kayak gitu. Waduh, mohon maaf saya
main seperti itu. Karena kenapa? Kalau main seperti itu artinya saya egois. Saya tidak memberikan peluang terhadap teman-teman untuk jadi seorang pengusaha. Kayak gitu loh. Meskipun kelihatannya remeh temeh lah masalah madu kayak gini, tapi ya saya bilang ini rutin, kebutuhannya rutin dan hitungannya apa namanya hitungan yang kuantiti kayak gitu, kuantiti dari. Dan ini kesterilannya dari botol, proses dan segala macamnya dijamin bang ya? Dijamin. Karena kenapa? Nih, ini saya sedikit arahkan mengenai masalah tadi merek ya. Saya terbuka untuk siapapun memberikan mereknya sendiri masing-masing. Insya Allah akan saya pandu. Nah, syaratnya teman-teman satu, kalau mau usaha harus sekarang ini punya NIB. Nomor induk berusaha. Jadi sekarang namanya usaha itu udah tidak ribet lagi harus punya CV dulu, VT segala macam, TD kayak gitu. NIB udah cukup. NIB dulu punya satu itu, nanti baru kita training tuh, training legalitasnya bagaimana. Apakah itu nanti masuknya dalam, kalau madu itu mungkin sekarang arahnya langsung ke Badan POM. Dinkes PYRT segala macam itu sudah nggak berlaku karena sifatnya udah kategori cairan harus ke Badan POM kayak gitu loh. Terus itu dia training hanya sebentar aja, nggak bisa harian kayak gitu. Apa aja yang mesti dipersiapkan selain NIB tadi legalitasnya untuk dasar utama usahanya tersebut. Cara membuat NIB bagaimana sih? Saya ajarin. Yang orang pada wah, bahkan saya lucu, ada kawan saya mitra saya ya, relasi saya kelasnya udah punya yayasan pendidikan besar lah kayak gitu. Dia ngurus NIB aja masih kebingungan. Ya udah saya bilang, oke Pak, sini saya bantu, saya urusin gitu ya. Kan biayanya segala macam, gue harus pikirin biaya dulu, saya bilang kayak gitu. Nanti jadi dulu. Jadi dulu. Saya gratiskan malah itu, kayak gitu nggak mau. Karena nggak mau. saking mudahnya ya. Saking udah sekarang udah zaman keterbukaan bro. Online segala macam udah oke lah kayak gitu. Bisa dicari di Chrome lah. Nah ini kemasannya kan kemarin ngeluarin yang sekilo bang ya. Nah, itu merambah ke 500 kan? Iya. Gini, ini bagian dari inovasi namanya gitu ya. Bagian dari inovasi sama bagian daripada kebutuhan yang ada di masyarakat ya, permintaan. Jadi demand of permintaan of sales, permintaan daripada penjualan ini, pasar ini, jadinya nanyanya macam-macam. Bang, ada kemasan yang 500 gak? Ada yang kemasan bahkan 250 gram. Bahkan ada yang nyaranin, Bang, bikinin dong yang apa namanya botol kayak gitu, yang ukuran jam-jam segala macam. Justru saya ibaratnya saya evaluasi lagi tuh terhadap permintaan tersebut. Oh kok kayak gini, saya berarti harus launching terhadap permintaan yang memang sangat umum lah ya, kayak gitu ya, 500 gram. Umumnya 500 gram? Umumnya 500 gram. Umumnya 500 gram. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Kalau yang lebih kecil lagi tuh nanti berkaitan dengan mengenai masalah target marketnya bro, kayak gitu loh. Kalau yang misalnya kayak contoh kayak 250, 150, berarti dia harus main retail. Main retail tuh bisnis to customer, B2C-nya bagaimana dia harus bisa nyatet apa namanya target retailnya kemana aja, apakah apotek, ini pun bisa ditetapkan sana. Cuma kan ibaratnya ini ya itu masing-masing stylenya bagaimana. Yang jelas strateginya lah. Kalau saya 1 kilo. Nah ini bagian dari inovasi ya, saya tahun ini harus launching yang 500 gram kayak gitu. Tahun ini. Dan jatuhnya tahun kedua ya? Saya masuk tahun ketiga bro. Masuk tahun ketiga bro. Gitu loh. Bang, ini Risela Sente selama bisnis ini paling jauh kemana bang? Apa Jabodetabek doang atau? Papua. Seorang udah ada pengiriman. Ada pengiriman. Mulai rutin pengiriman. Iya. Nanti saya screenshot, saya kirim. Berarti sudah sampai sadar rasa, apalagi Papua harganya tinggi ya. Apapun produk dijual Papua tinggi lah. Iya. Seorang udah ada, terus ke keluar impor belum? Ekspor belum ada ya? Baru ada permintaan, cuman kita lagi wait and see persyaratannya apa aja. Kemarin jadi ada kawan juga bro, sini masukin apa namanya proposal ente masuk ke Kadinnya Australia gitu kan. Ke Kadinnya Australia, Kamar Dagang Indonesia Australia untuk ini kan dulu katanya. Oh boleh bang, ya, coba apply ke sana ya. Sekali lagi artinya saya tidak mau ego sendiri gitu loh. Saya malah arahkan, ini produk lu punya produk abang gitu loh. Jangan sampai ibaratnya
saya yang ngejar-ngejar ibaratnya, gimana tuh urusan enggak, abang lah yang proaktif kayak gitu. Jadi saya benar-benar ngegedein kaki-kaki saya, reseller saya gitu bang. Dengan merek masing-masing ya. Dengan merek masing-masing segala macam gitu. Bang minum dulu bang itu. Ya minum. Ini kopinya Ya, juga nanti pakai madu. Kita yang tembusin nih, Kaji Najir nih, kita jual nih ke Amrik nih. Haji, bisnis Ji. Buat bikin orang sehat Ji. Oh di Amerika dia sekarang. Iya di Washington. Ntar pulang nanti kita ketemu Bang Nur yang Bang Kaji Najir. Kalau sempat bisnis. Ya gitu. Kelihatannya receh tapi ya recehan tapi insya Allah jadi berkahan lah. Gak usah ngomong miliaran dulu. Ya, kayaknya cukup ya. Maksudnya Iya. yang penjelasan dari Bang Dori, mudah-mudahan ya jadi inspirasi lah buat teman-teman yang lain. Dan sekarang gue ngebuka buat alumni STM manapun dari entah itu dari komunitas IKAP atau komunitas yang lain untuk bisa berbagi tentang Oh, iya. usahanya lah. Bukan dari Bonsel aja. Iya. Bonsel juga satu persatu akan gue datangin Oh ya. tentang UMKM-nya seperti Bang Dori ini. Kebetulan Bang Dori tetangga nih rumah ya kan. Baru tahu tetangga. Ya Bang Dori, yang mau disampaikan buat teman-teman yang di 12 atau teman-teman Iya. IKAP, kita bersinergi dari Jawara Channel sama IKAP dan salah satu pengurus IKAP yang sekarang aktif. Bang Dori, kamu sampaikan Bang. Gini ya, jadi prinsipnya kita itu sehari-hari membutuhkan apa namanya income lah ya. Kalau boleh dikatakan, saya nggak menyalahkan profesi apapun lah ya, entrepreneur kah, karyawan kah, YouTuber. Kalau YouTuber ibaratnya kan dia entertainment ya, kayak gitu, entertainment yang menghasilkan yang luar biasa. Justru istilahnya sekarang ini sudah inovatif lah ya, YouTuber itu sebagai entrepreneur juga, sebagai entertainer juga kayak gitu loh. Jadi istilah katanya semangat untuk berinovasi lah ya. Dan Apakah salah satunya ini. ya semangat untuk berinovasi dalam bidang entrepreneur ya harus kita tanamkan gitu loh. Jangan ibaratnya wah gua kan udah karyawan, gaji gua udah puluhan juta, ratusan juta segala macam. Ya silakan Apa gitu. bangsawan, bangsa karyawan. Iya kan? Ya saya juga nggak mau ibaratnya menyalahkan seperti itu, bukan menyalahkan, meremehkan atau bagaimana, Tapi enggak. titik aman apa? Insya Allah kayak Titik gitu. aman selalu begitu. Ya titik aman begitu, bangsawan kayak Bangsa gitu. karyawan. Tapi yang jelas kalau untuk entrepreneur kita enaknya cuma apa namanya bisa mengatur waktu kita sendiri, ya kan, mengatur kita diri sendiri. Yang kedua memberikan peluang apa namanya usaha kepada teman-teman. Niatan kita selalu untuk memberikan peluang, membantu teman-teman lah kayak gitu lah, Biasa. kayak gitu lah. Ya, Oke, makasih, Bang Dawai. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan Satu lagi Bang, satu lagi ya. Ada ya, Untuk satu lagi. alumni STM, ikatan alumni STM ataupun ikatan IKAP. alumni pelajar ini tetap semangat karena kemarin saya untuk cetuskan ide IKAPreneur. IKAPreneur itu harus berjalan sekecil apapun, semulai dari manapun harus tetap jalan. Nanti kita tetap kolaborasi. Tujuannya satu apa? Kemandirian diri kita sendiri. Kita udah jadi alumni, artinya punya generasi-generasi yang harus kita pikirkan juga. Betul. Baik generasi anak keturunan kita maupun pelajar-pelajar adik-adik yang lainnya. Oke, Betul. Bang, Oke. itu aja. Bang Dori dari IKAP, salah satu Sekjen ya. sekjen ya, Iya, sekjen sih. IKAP, dan mungkin keluarga baru tahu dia sekjen IKAP. Kalau taunya wirawiri mulu, pulang malam mulu. Ya fungsinya inilah, pokoknya kita dari IKAP pelajar Jakarta yang emang anggotanya kebetulan mayoritas alumni STM, Iya. kan? Dan kita bersinergi dengan Jawara Channel untuk sama-sama berentrepreneur, berbagi kebaikan, berbagi usaha, Iya. membuka peluang buat teman-teman yang nggak punya kerjaan atau nyari usaha sampingan atau yang pengen belajar usaha. Inilah salah satu usahanya, madu hutang langsung. BBC Dori membuka peluang buat teman-teman menjadi pengusaha juga seperti Bang Dori. Yes, ya. Kita buka ini kebetulan kalau untuk rumah base camp madunya nih daerah Duku Jamrut, daerah Bekasi Timur. Timur. Ada lagi usaha yang lain, nanti kita kulik usaha yang lain. Itu powder, Powder drink lah. gua taunya sih perisai ya. Perisa, powder perisa. Powder yang lagi minuman terkini, Nah. obat, Iya, iya. dan segala macam. Itu kebetulan ada pabriknya di daerah Mas Dua, nanti kita ke sana. Tapi Ya.
ini dulu madu. Nah, langsung aja kontak admin Bonser Channel untuk menjadi salah satu pengusaha madu di lingkungan sendiri, lingkungan keluarga atau teman-teman. Ya, sekian dari Ane, dari Bonser dan Dori alumni 12 RM dari ownernya BBC Dori. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.